Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Isa, salah satu mahasiswi dalam mata kuliah analisis kebutuhan dan pelatihan. Hari ini saya mau membahas sedikit mengenai step to manage time. Langsung saja, terdapat beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mengatur waktu kita sendiri. Yang pertama, langkah pertama yang dapat dilakukan itu determine your value. Meningkatkan produktivitas diri kita sendiri itu dapat kita mulai dengan menentukan nilai value atau nilai yang kita pegang. Salah satu hukum Murphy itu mengatakan bahwa sebelum melakukan sesuatu, kita itu harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Hal ini untuk kita itu agar kita dapat mengatur waktu kita dengan baik. Kita tidak dapat mengatur waktu kita dengan baik kecuali ketika kita mengetahui dengan jelas apa yang menjadi value kita. Time management yang baik itu menuntut kita untuk mengontrol serangkaian tugas agar selaras dengan value yang kita pegang. Apabila tugas atau sesuatu itu tidak penting untuk kita tidak akan termotivasi dan tidak akan bertekad untuk mengontrol waktu kita. Di determine your value ini kita bisa menanyakan ke diri kita sendiri terkait mengapa apa yang menyebabkan aku harus melakukan ini, apa yang menyebabkan saya harus melakukan ini, untuk apa aku bangun pagi, untuk apa aku bangun sepagi ini, mengapa aku melakukan pekerjaan ini, dan apa alasan aku bekerja di tempat pekerjaan ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan mengarahkan pada value yang kita pegang, akan mengarah pada value yang kita pegang. Langkah selanjutnya terkait project forward look backward. Project forward look backward ini itu kita dapat memanfaatkan 30 menit atau lebih setiap hari untuk mereview tujuan kita, mereview tujuan, rencana, atau progres kita. Waktu terbaik untuk melakukan review ini itu di waktu pertama pada pagi hari. Kita bisa mengambil waktu untuk berpikir, merencanakan, bermimpi, dan membuat sesuatu. Kita perlu membaca, mereview, mengaca, dan berpikir tentang apa yang kita lakukan sebelumnya, dan apa yang harus kita lakukan sebelum mengambil suatu langkah nantinya. Gunakan waktu untuk mengevaluasi diri dan aktivitas kita dalam konteks yang lebih luas. Pikirkan di mana kita berada sekarang dan di mana kita akan berada di 5 tahun yang akan datang. Lihatlah aktivitas yang sedang kita kerjakan hari ini dan pertimbangkanlah apakah aktivitas tersebut memberikan efek, atau aktivitas mana yang memberikan efek paling besar pada masa depan kita. Cara berpikir semacam ini itu akan membantu kita untuk mengatur waktu kita dengan jauh lebih baik dari yang pernah kita bayangkan saat ini. Terkadang satu ide yang didapat itu terkadang kita mendapatkan ide itu di saat kita berada di waktu sendiri atau saat kita merenung.
Oke, selanjutnya terkait make writing plans. Nah, make writing plans ini itu kita akan menyusun atau membuat suatu daftar secara tertulis mengenai oh maaf, kita dapat menyusun daftar tertulis dalam dua bentuk, dalam dua cara. Yang pertama berdasarkan urutan dan yang kedua itu berdasarkan prioritas. Nah, dalam menyusun kegiatan atau daftar secara berurutan itu kita dapat membuat daftar aktivitas secara kronologis mulai dari langkah pertama hingga langkah terakhir sebelum penyelesaian. Nah, sedangkan membuat daftar berdasarkan prioritas itu kita menyusun daftar yang kita punya berdasarkan prioritas dari aktivitas yang akan kita lakukan. Nah, menetapkan prioritas ini membuat kita tetap fokus pada tugas dan aktivitas utama tanpa terdistraksi oleh apapun. Oke, selanjutnya create your daily to-do list. Nah, salah satu alat time manajemen yang paling efektif adalah membuat to-do list. Waktu yang paling baik untuk membuat daftar to-do list ini itu pada malam sebelumnya agar alam bawah sadar kita itu memproses daftar tersebut saat kita tidur. Nah, saat bangun di pagi hari, kita itu akan mendapatkan ide untuk membantu kita dalam beberapa goals yang paling penting, yang sudah tertulis atau yang sudah berada di dalam daftar yang kita buat sebelumnya. Nah, saat malam hari kembali datang, hadir, atau saat intinya setiap malam hari kita akan membuat to-do list tentang hal-hal yang akan kita lakukan besok. Nah, salah satu to-do list yang kita dapat lakukan itu the ABCDE method. Nah, ABCDE method ini kita itu membuat daftar semua yang harus dilakukan itu di keesokan harinya. Nah, lalu setelah semua daftar yang kita tulis, kita telah menulis semua daftar aktivitas yang akan kita lakukan, kita akan memberikan simbol ABCDE pada daftar tersebut. Nah, A itu berarti bahwa kegiatan yang diberikan tanda E itu berarti sesuatu yang harus dilakukan segera. Ya, ini adalah kegiatan dengan apabila tidak dikerjakan akan memberikan konsekuensi yang penting dan serius. Nah, jika kamu merasa bahwa aktivitas tersebut akan memberikan dampak yang serius apabila kamu tidak melakukannya, maka berikan tanda A di aktivitas tersebut, di samping aktivitas tersebut. Nah, selanjutnya B. B itu mengarah pada kegiatan yang sebaiknya dikerjakan. Dan apabila tidak dikerjakan itu hanya terdapat konsekuensi ringan apabila tidak dilakukan. Namun aktivitas B ini tidak sepenting aktivitas A. Nah, aturannya adalah B baru bisa dilakukan apabila aktivitas A telah terselesaikan. Oke, selanjutnya memberikan tanda C. Nah, tanda C ini itu adalah aktivitas yang nice to do atau baik saja apabila dilakukan, namun tidak sepenting aktivitas A dan B. Misalnya mengobrol dengan rekan kerja, minum kopi, mengecek email atau hal-hal yang biasanya sering kita lakukan, karena aktivitas C ini itu biasanya aktivitas yang menyenangkan untuk dilakukan. Namun apabila tidak dilakukan sebenarnya itu tidak
tidak akan mengganggu efektivitas dari kinerja kita. Nah, selanjutnya itu ada aktivitas yang diberikan huruf D. Nah, huruf D ini, aktivitas D itu sesuatu yang dapat kita delegasikan pada orang lain agar kita dapat berfokus untuk mengerjakan aktivitas A. Nah, selanjutnya aktivitas E. Nah, aktivitas E ini mengarah kepada sesuatu yang dapat dieliminasi, aktivitas yang dapat dieliminasi semuanya. Nah, pada akhirnya itu kita harus dapat mengontrol waktu kita apabila waktu kita untuk berhenti melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu untuk dilakukan. Oke, selanjutnya terkait stay on track. Nah, stay on track ini itu tanyakan pada dirimu terlebih dahulu. Apa yang paling berharga yang bisa dilakukan dengan waktumu sekarang? Karena ini merupakan pertanyaan yang penting dalam time management. Tanyakan berulang kali kepada dirimu sendiri sampai menjadi petunjuk otomatis yang kemudian memotivasi dan mengiringmu untuk fokus pada aktivitas atau tugasmu yang paling penting. Nah, saat kamu mengatur semua waktu dan aktivitasmu berdasarkan pertanyaan ini, pertanyaan apa yang paling berharga yang dapat kamu lakukan dengan waktumu sekarang, nah kamu akan takjub dengan seberapa produktifnya kamu dan seberapa cepatnya kamu berubah. Nah, kemudian yang terakhir, oke iya kayaknya sebenarnya ada satu metode lagi, satu langkah lagi yang bisa dilakukan untuk memanage waktu, yang yaitu organize your workspace. Nah, ini merupakan salah satu alat time management terbesar. Maksud saya alat time management terbesar yaitu bekerja di meja yang bersih atau bekerja di tempat yang bersih. Seperti misalnya saja chef hebat akan membersihkan meja dapurnya sebelum dan sesudah dia memasak. Nah, kita perlu merapikan tempat kerja kita sebelum kita memulai pekerjaan. Silahkan mengatur semua dokumenmu, baik itu dalam bentuk hard file maupun soft file. Dan cobalah sebisa mungkin untuk hanya berfokus pada satu tugas saja tanpa terdistraksi dengan tugas yang lain. Nah, get organized and stay organized. Jadilah rapi dan tetaplah begitu. Pastikan semua peralatan belajarmu atau semua peralatan bekerjamu itu tersedia dan mudah diakses. Tidak ada yang lebih mengganggu efisiensi jika dibandingkan harus berhenti di tengah jalan atau di tengah pekerjaan yang sudah dimulai. Kemudian, sebelum memulai pekerjaan, kamu harus menyiapkan semua persiapan, semua alat atau bahan yang kamu perlukan di dalam pekerjaan itu agar kamu tidak terdistraksi pada hal-hal yang mungkin kamu luput untuk persiapkan. Nah, oke, itu saja mungkin sekiranya dari saya terkait step to manage time yang dapat dilakukan oleh diri sendiri agar kita dapat lebih dapat lebih mengatur waktu kita dengan baik dan dapat lebih produktif ke depannya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.